Menopause itu suatu saat kita para perempuan pasti akan mengalami ya, baik itu cepat atau lambat. Paling cepat yang saya pernah tangani itu usia 38 tahun tanpa ada penyakit atau sebelumnya misalnya mungkin kanker gitu, itu kan lebih cepat ya karena pengobatan kemoterapi itu biasanya mempercepat matinya ovarium gitu ya atau indung telur. Yang paling lambat sekitar 58 tahun. Sampai sekarang pasiennya masih sehat, rambutnya hitam semua dan masih aktif banget. Itu masih haid ya, gitu ya. Oke. Nah, menopause. Apa itu menopause? Menopause itu berakhirnya siklus menstruasi secara permanen, ditandai dengan tidak haid selama 12 bulan berturut-turut. Kalau masih 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, itu masih belum menopause. Itu namanya perimenopause. Nah, perimenopause itu biasanya dialami 10 tahun sebelum kita menopause. Nah, kita kan nggak tahu kapan menopause-nya. Jadi kira-kira kalau kita ambil rata-rata orang Indonesia itu sekitar 55 tahun. Jadi dikurangi 10 tahun sekitar 45 tahun. Nah, kalau yang tadi ada pasien yang 38 tahun itu, ya berarti dia sebelumnya memang sudah jarang sekali haid. Dia mengeluh sejak punya anak pertama, haidnya mulai jarang gitu. Nah, lama-lama kok 1 tahun ditunggu-tunggu nggak haid, akhirnya saya minta untuk tes hormon, ternyata ya itu menandakan sudah menopause gitu. Keluhannya banyak sekali gitu. Nah, ini rata-rata usia 45 sampai 55 tahun. Di Indonesia 51 tahun. Nah, ini adalah proses alami, bukan penyakit. Tapi keluhan-keluhan itu yang bikin kita jadi kayak orang sakit gitu ya. Biasanya apa sih keluhannya? Ada yang punya pengalaman enggak? Belum pada menopause? Pasti ada ya. Pernah brain fog enggak ya? Susah memusatkan pikiran. Atau suka lupa? Ya, itu. Suka lupa, itu namanya brain fog. Terus anxiety itu overthinking gitu loh. Jadi tiba-tiba memikirkan nanti anakku ini bisa kerja enggak ya, anakku ini bisa hidup enggak ya nanti ya kalau aku sudah meninggal, kayak gitu-gitu. Maksudnya hidup itu bisa bekerja dengan baik, bisa itu ya. Terus nggak bisa tidur, suka terbangun di tengah malam. Padahal tidurnya ya jam 10, jam 11 malam, kudune kan ya jam 6 toh bangunnya toh. Ini jam 3 tuh udah bangun, terus nggak bisa tidur lagi. Sulit untuk balik tidur lagi. Itu salah satunya. Yang lain-lain, gampang apa? Nah ya itu, gampang pegel. Benar, gampang pegel, gampang capek. Itu juga merupakan rangkaian dari yang sulit tidur, akhirnya gampang capek, terus gak bisa fokus pikirannya. Itu rangkaian itu. Terus vagina kering. Nah, vagina kering, gampang ISK, infeksi saluran kemih, karena vaginanya kering, estrogennya. Jadi estrogen adalah salah satu hormon yang paling berkurang saat menopause. Karena estrogennya berkurang, otomatis di vagina itu tidak ada yang memberikan kelembapan, lendir. Akhirnya yaitu kering. Kalau sudah kering, dipakai untuk berhubungan, itu sering luka. Akhirnya kalau sudah sering luka, sering infeksi saluran kencing. Jadi muter aja di situ, gitu ya. Lanjut. Fase menopause itu ada perimenopause, menopause, dan pasca menopause. Nah, perimenopause ini masa transisi yang tadi saya bilang sekitar 10 tahun dari menopause. Hormon estrogen itu mulai menurun, siklusnya haidnya tidak teratur, bisa berlangsung 2-8 tahun sebelum menopause.
mulai menurunnya ini bukan menurun secara steady, tapi dia naik turun, naik turun, naik turun. Itu pun hitungannya bukan mingguan atau satu hari dia naik, satu hari berikutnya turun. Enggak, jam-jaman. Jadi kita pagi ini moodnya baik, siang bisa jelek, gitu ya. Nah, menopause sendiri itu tidak haid, itu merupakan titik perubahan ya. Tidak haid selama 12 bulan berturut-turut. Produksi estrogen dan progesteron sangat rendah. Nah, kalau pasca menopause setelah 12 bulan tanpa haid, gejala berangsur berkurang, namun resiko osteoporosis sama jantung itu meningkat. Jantungnya apa aja? Hipertensi biasanya. Jadi, estrogen itu tugasnya adalah membuat pembuluh darah itu lunak, lentur. Jadi kalau misalnya estrogennya sudah berkurang, jadi atos. Kalau atos jadi hipertensi, gitu. Makanya banyak perempuan yang mulai hipertensi saat menopause, gitu ya. Gejala fisik yang umum dirasakan itu hot flashes. Jadi itu rasa panas tiba-tiba di wajah dan dada, berkeringat di malam hari. Yang lain kedinginan pakai selimut, kita bisa pakai kutungan tok kalau tidur, gitu ya. Terus berkeringat. Atau kebalikan. Yang lain kedinginan, yang lain kepanasan, kita kedinginan, gitu. Karena pusat pengatur suhu di otak kita itu gak karuan, akibat karena menopause, gitu ya. Jantung berdebar, detak jantung tidak beraturan, sesekali terasa berdebar kencang, jadi aritmi. Tiba-tiba gak enak, deg-deg-deg-deg, terus nanti balik lagi pelan, lagi deg-deg-deg, nggak setiap saat sih, gitu ya. Itu salah satu gejala fisik. Gangguan tidur, nah ini sulit tidur, sering terbangun malam, kelelahan kronis. Vagina kering yang tadi saya bilang ya, rasa tidak nyaman saat berhubungan. Nyeri sendi ini yang paling banyak ibu-ibu alami biasanya, nyeri sendi dan berat badan naik. Nah, berat badan naik itu karena metabolisme melambat, lemak lebih mudah menumpuk di perut, daerah sini. Gitu ya. Perubahan emosional dan mental, gejala emosional, perubahan suasana hati yang cepat atau mood swing. Banyak yang bilang, mama aku tambah cerewet gitu, tahu biasa nih. Tambah cerewet, tambah nguamuan gitu kan ya. Mudah cemas atau panik tanpa sebab jelas. Mudah marah atau tersinggung, rasa sedih berkepanjangan dan kehilangan kepercayaan diri. Ini paling banyak ini. Sampai banyak yang ke psikolog psikiater. Ternyata dari mereka dikonsulinlah ke saya. Akhirnya yaitu di terapi hormon membaik. Tanpa obat-obat antidepresan, gitu ya. Nah, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, brain fog, ya ini. Kesulitan mengingat kata-kata, penurunan libido, hilang motivasi untuk beraktivitas. Itu ya. Kadang kan juga pergi ke dapur, ya aku mau ngapain ya di dapur kayak gitu kan biasanya. Tiba-tiba hilang ingatannya. Gitu ya. Terus, mengapa menopause terjadi? Ovarium berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ini bisa karena alami, operasi, kemoterapi atau radiasi, dan menopause dini. Menopause dini ini mulai lumayan banyak. 40 tahunan ada yang tadi saya bilang 38 tahun dan ada lagi yang pasien saya 40 tahun. Oke, yang alami ya ini karena bertahap berhenti berfungsi seiring bertambahnya usia. Kalau operasi biasanya karena pengangkatan indung telur kanan kiri. Biasanya karena ada kista atau kanker gitu ya. Nah, kalau kanker diperberat lagi sama yang namanya kemoterapi atau radiasi. Itu ya. Karena dapat merusak ovarium dan memicu menopause dini. Sedangkan menopause dini sampai sekarang ini masih belum diketahui, biasanya karena genetik atau gangguan autoimun. Nah, cara mengelola menopause yaitu gaya hidup. Jika dengan gaya hidup ini kita masih belum puas, masih ada keluhan, biasanya dibantu dengan hormon replacement terapi, gitu ya. Hormon replacement terapi itu obat-obatan yang kita berikan pada orang yang tadi gejalanya
khas sekali dengan menopause yang membuat orang itu sulit untuk berkegiatan sehari-hari. Kita balik lagi. Nah ini. Nah biasanya kita itu olahraga teratur. Olahraga teratur ini penting. Yang saya minta biasanya ini bolehlah ya, tapi ini tidak terlalu menjaga tulang. Kita saat kita menopause itu keroposnya cepat sekali. Kalau menopause keroposnya cepat sekali. Bisa kita bantu dengan weight training. Kalau ini jalan cepat, renang, yoga itu hanya kardio. Kardio itu ototnya akan habis dan tulangnya juga tidak terlalu membantu. Jadi pada usia-usia segini yang paling bagus adalah weight training. Weight training itu ngapain? Angkat beban. Nggak usah terlalu berat, tapi nanti dari yang ringan nanti akan lama-lama akan naik bebannya. Itu akan membuat tulang kita lebih kuat. Karena nanti yang ditakutkan saat usia sudah tua adalah osteoporosis. Jatuh sedikit patah tulang. Biasanya itu yang membuat kematian lebih banyak pada orang-orang yang sudah menopause. Itu ya. Pola makan sehat. Pola makan sehat ya kayak kalsium, vitamin D, kurangi kafein, alkohol, banyak sayuran, kacang kedelai. Kacang kedelai kenapa sih? Itu adalah salah satu sumber isoflavon, estrogen alami. Kacang kedelai. Jadi banyak yang minum kedelai, terus tahu, tempe gitu ya. Kelola stres, meditasi, penapasan dalam, tidur cukup 7-8 jam malam. Terus aktivitas yang menyenangkan, serta dukungan sosial. Ini banyak harus berkumpul bersama teman-teman, apalagi yang seusia, gitu ya. Karena mereka saling mendukung biasanya. Kalau mereka belum mengalami menopause, biasanya mereka nggak apa-apa, nanti juga akan ngalamin dewe kok. Maksudnya akan terlewati. Enggak, keluhan itu memang signifikan. Jadi kalau misalnya ada keluhan sedikit, jangan sampai parah dahulu terus baru ke tenaga kesehatan. Jadi sejak awal harus mengenal keluhan-keluhan itu, dan kita bisa dengan mengenal keluhan-keluhan itu kita bisa menanganinya dengan tepat ya. Bersikap terbuka dengan pasangan itu wajib, supaya pasangan itu juga tahu apa yang dialami oleh istrinya, itu ya. Nah, pilihan pengobatan medis kita dari bawah ya. Nah, suplemen dan herbal, fitoestrogen, kedelai, vitamin E itu bisa membantu gejala ringan. Saat ini ada vitamin-vitamin yang beredar di pasaran yang isinya isoflavon. Itu boleh diminum sejak usia 40 tahunan. Nggak harus menunggu menopause. Jadi sejak sekarang kita sudah boleh minum ya. Terus yang lain-lain kayak D3, magnesium, zinc, DHA itu penting dari sekarang, dari usia 40 tahunan. D3 harus kita cek dahulu kadar vitamin D kita. Banyak sekali yang di bawah 20. Kalau sudah di bawah 20 pasti otomatis saya minta untuk 10.000 setiap hari. 10.000 international unit IU. Biasanya orang-orang cuma minum 1.000, nggak ngefek itu. Harus minimal 10.000 dulu. Sudah tinggi dia sekitar 50-an, boleh nanti diturunkan 5.000-an boleh. Gitu ya. Terus obat-obat non hormon. Ya, ini yang antidepresan untuk mood swing, clonidine untuk hot flashes. Ini semua dari dokter ya, peresepannya ya. Antidepresan itu untuk bantu mood swing sama untuk bantu tidur kadang juga. Nah, ada mineral yang magnesium glycinate itu boleh diminum untuk gangguan tidur. Boleh. Magnesium itu membantu otot-otot relaksasi. Jadi bantu untuk tidur, bisa membantu tidur juga. Itu yang
mineral yang tanpa resep dokter ya. Nah, yang paling atas adalah terapi hormon atau hormone replacement terapi. Paling efektif untuk hot flashes, mencegah osteoporosis dan meningkatkan kualitas tidur. Tidak untuk semua orang karena itu harus didiskusikan resikonya dengan dokter. Apalagi dengan riwayat kanker dan lain-lain. Itu ya. Kapan harus ke dokter? Segera konsultasi ke dokter jika ada perdarahan setelah 12 bulan tidak haid. Jadi kalau sudah menopause itu mestinya tidak ada perdarahan lagi. Kalau tiba-tiba ada menstruasi banyak itu harus ke dokter, wajib. Diperiksa ketebalan dinding rahimnya. Kalau tebal kita harus singkirkan itu apakah itu kanker atau bukan. Itu ya. Terus gejala sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala depresi, kecemasan berat, hot flashes sangat parah dan sering, nyeri saat berhubungan seksual yang mengganggu, dan ingin mempertimbangkan terapi hormon. Sebenarnya banyak pemeriksaan yang dilakukan, itu tes kadar hormon FSH, estradiol, ini hormon pada wanita, terus kepadatan tulang, kolesterol dan tekanan darah, pap smear dan mamografi, serta konsultasi pada psikiater, mental health. Gitu. Nah, ini mitos dan fakta tentang menopause ya. Menopause itu tua dan tidak menarik. Padahal faktanya menopause adalah fase alami. Banyak wanita justru merasa lebih bebas dan percaya diri. Nah, ini juga tidak bisa hamil. Mitos itu ya. Jadi saat kita lagi jarang-jarang haid itu bisa hamil loh ya. Jangan lupa. Haidku wis jarang-jarang kok dok. Kok bisa hamil ya? Pasien saya paling tua 48 tahun. Hamil. Datang ke saya usia kehamilannya 16 minggu. Dipikirnya ya wis menopause. Kakaknya itu sudah kuliah kok. Kakaknya sudah kuliah terus punya adik. Ya wis itulah. Ada lagi pegawai di rumah sakit saya di RKZ. Ya sama, usianya 47 tahun. Dipikirnya menopause, ternyata ya hamilnya sudah lumayan 20 mingguan. Kok perut saya tambah besar, gendut kayaknya saya ini dok gitu kan. Ternyata di USG hamil. Dan kebetulan ini hamil pertama bagi dia. Jadi dia hamil di usia tua gitu. Nah ini, tetap bisa hamil selama belum 12 bulan tanpa haid ya. Jadi tetap gunakan KB. Gitu ya. Gejala pasti berat dan menyiksa. Tiap wanita berbeda. Banyak yang gejalanya ringan dan bisa dikelola. Jadi ada beberapa pasien saya yang sudah menopause dan gejalanya tidak ada. Nggak ada dok, aman gitu. Ya bersyukur kalau misalnya tidak ada dan aman ya. Tapi tetap namanya menopause tetap kita harus wajib jaga kesehatan. Olahraga penting. Olahraga itu yang penting ya. Terapi hormon pasti berbahagia. Dengan seleksi yang tepat dan pengawasan dokter, HRT itu aman untuk banyak wanita. Sekarang itu sudah dari WHO, terapi hormonal itu aman. Sudah banyak penelitiannya. Jadi jangan takut. Tapi memang sebelum kita memulai terapi hormon, diwajibkan untuk periksa kesehatan. Apalagi mamografi atau USG payudara. Gitu. Dari situ kita harus kalau sudah ada sesuatu itu diselesaikan dahulu. Misalnya ada FAM, ada tumor jinak atau tumor yang curiga ganas itu harus diselesaikan dahulu, gitu ya. Supaya nantinya tidak disalahkan dokternya. Oh, dokternya ini ngasih terapi hormon ternyata bikin aku kanker. Enggak, padahal sudah ada penelitian bahwa itu aman, gitu ya. Nah, ingat menopause adalah proses alami bukan akhir segalanya. Setiap wanita memiliki pengalaman yang unik dan berbeda. Dengan gaya hidup sehat dan dukungan medis, kualitas hidup tetap optimal. Dan yang terakhir, jangan ragu berbicara dengan dokter tentang keluhan Anda. Gitu ya, karena merawat diri adalah bentuk cinta terbesar untuk diri sendiri. Oke. Sudah selesai, saya memang lebih banyakin untuk pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan enggak dari
Sini. Ya. Saya mau nanya itu tadi, terapi hormon itu diperlukan waktu kapan, Ya. gejala-gejala apa sehingga harus terapi hormon dan gimana sih terapi hormon? Ya. Terapi hormon itu biasanya kita mulai sejak perimenopause. Jadi usia-usia 40 tahun, 45 tahun yang gejalanya sudah muncul. Meskipun masih menstruasi, itu kita mulai. Boleh. Tidak harus menunggu saat sudah menopause. Nah, terapi hormon itu adalah pemberian hormon estrogen dan progesteron. Itu dahulu. Tapi tergantung, jika masih punya rahim, kita hanya memberikan estrogen saja. Tapi kalau jika mempunyai rahim, kita berikan estrogen dan progesteron. Tapi kalau tidak punya rahim, cukup estrogen aja. Nah, estrogen itu bisa, yang paling baik itu biasanya tidak diminum, tapi diolesin. Diolesin setiap malam boleh, pagi boleh. Pokoknya di jam yang sama. Gitu. Nah, kalau misalnya terapi hormon itu seperti apa? Itu seperti kayak pil KB sih sebenarnya. Penata laksanaannya. Jadi setiap hari kita terus-terusan memberikan terapi, mengoleskan itu. Namanya estrogel, diolesin setiap malam. Terus ada yang minum, itu yang progesteron. Gitu. Kira-kira bisa mengerti nggak ini ya? Biasanya itu kalau yang estrogen setiap hari sampai kurang lebih 28 hari. Tapi itu non-stop itu ya, sorry. Kita ngomong satu siklus ya, misalnya satu siklus 28 hari. Hari pertama sampai hari ke-14 itu estrogel aja yang dioles. Setelah itu dilanjutkan bersamaan dengan progesteron. Micronized progesteron itu diminum. Nah, micronized progesteron itu selama 14 hari. Estrogelnya 28 hari, progesteronnya 14 hari. Bisa dimengerti ya? Nah, setelah itu, setelah 14 harinya progesteronnya habis, estrogelnya boleh lanjut lagi, sendirian lagi. Nanti nggak lama karena penghentian progesteron akan haid. Gitu. Ada yang haid, ada yang tidak haid. Itu dulu ya. Ya, cuman haidnya lebih banyak biasanya. Kalau sekarang kan paling sudah ya kayak orang haid hari ke-5, hari ke-4 gitu kan ya. Dari hari pertama itu sudah sedikit biasanya kalau sudah menuju menopause. Boleh sampai 10 tahun setelah menopause. Boleh. Tapi kalau misalnya dikira-kira gejalanya aku sudah enakan, boleh di tapering off. Tapering off itu kadang pakai, kadang enggak. Maksudnya 1 bulan pakai, nanti 2 bulan enggak. 1 bulan lagi pakai, boleh. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau sudah diangkat rahim, biasanya kita cuman tergantung sekarang keluhannya apa dulu. Ada keluhan enggak? Enggak sih, sudah terlewati itu semua. Oh ya udah, kalau anxiety apa itu paling nyeri sendi. Nah, nyeri sendi kita gini, kita itu pemberian terapi itu diberikan dari yang rendah dahulu. Misalnya dengan olahraga nggak membaik, terus dengan estrogen yang alami nggak membaik, baru kita berikan terapi hormon. Nah, kalau sudah diangkat rahim, itu biasanya kita cuma berikan estrogel aja dengan dosis yang paling ringan, gitu, tanpa progesteron. Tidak semua mengalami. Jadi pada umumnya menimbun lemak karena memang metabolismenya lebih lambat. Tuh. Tapi kalau misalnya tambah kurus ya wes. Tapi
dipastikan dahulu tidak ada penyakit yang lain. Sudah tes hormon tiroid juga aman. Iya, ya udah. Gula juga, Aman. ya udah. Kolesterol aja yang tinggi. Ya udah, nggak apa-apa. Ya bersyukur tambah kurus. Di mana-mana tambah gendut soalnya. Tuh. Jangan lupa pap smear ya. Meskipun sudah menopause tetap wajib pap smear. Ya, karena itu dokter punya saya kan leherannya Masih ada, ya. Jadi memang bisa langsung. Heeh, pap smear ya. Wajib. Jangan lupa juga mamografi. Mamografi itu dimulai sejak usia 35 tahun sebenarnya. Cuman banyak sekali pasien saya yang nggak mau, dibilang sakit lah apa gitu ya. Tapi menurut saya wajib karena kanker payudara ini masih kanker yang paling banyak pada wanita, nomor 1. Gitu. Jadi semakin dini deteksinya semakin bisa ditangani gitu ya. Ya. Karena saya itu kan menopause ya Kak, ya. Itu kan dia itu suntik hormon gitu loh. Suntik Itu hormon. hasilnya apa? Untuk suntik hormon. Suntik hormon ini maksudnya suntik KB. Dia tuh kalau nggak disuntik hormon badannya rasa sakit, semua jadi kalau terlalu suntik hormon. Mungkin yang disuntikkan itu ya suntik KB yang 1 bulanan. Ya, ya, ya. Jadi, tapi tetap haid enggak? Menopause ya usianya udah tua, 70 ke atas ya mungkin ya. Oh, udah 70 tahun ke atas. Ya mesti ditanya. Suntik hormonnya per bulan atau per 3 bulan gitu. Kalau nggak suntik badannya terasa Sakit. Ya, nanti ditanyain aja dulu isinya apa dulu. Karena sampai sekarang yang saya tahu terapi hormon belum ada yang disuntik sih. Tahu plus minusnya itu apa? Mm-mm. Oh, Jadi- berarti kan dengan terapi hormon mending terapinya. Ya, heeh. Jadi memang kalau menopause itu pemberian terapi itu harus tahu dahulu riwayat penyakitnya dahulu, rahimnya ada atau enggak, terus dulu ada kanker atau enggak kayak gitu. Kalau nggak ada masalah nggak masalah ya. Enggak apa-apa. Kita terapi sendiri. Oh, jangan terapi sendiri ke dokter. Karena memang ada ininya, ada kita mesti pantau lah intinya pemberian itu. Memang awal-awal ke dokter, setelah itu nanti boleh 6 bulan atau 1 tahunan sekali. Ya. Saya mau, ini saya sharing dulu ya. Ya. Waktu beberapa tahun lalu, saya ini kan 6 bulan itu nggak dapat haid. Iya. Terus setelah 6 bulan keluar itu mens. Terus bulan ketiga setelah 6 bulan itu mens saya itu kan nggak berhenti. Jadi ada satu malam itu saya ganti pembalut itu sampai 10 kali. Iya. Gitu. Itu kan berarti pendarahan. Terus akhirnya saya ke dokter, terus dokter bilang, oh ya ini pendarahan. Jadi dalam keadaan masih menstruasi, saya ke dokter untuk periksa. Nah, lalu sama dokter dia bilang ada penebalan dinding rahim. Nah, jadi waktu itu saya dikiret katanya, istilahnya dia. Terus saya bilang oke dok, nggak apa-apa. Nah, setelah dikiret itu sudah oke, bagus. Tapi dok, setelah itu kan saya tiap bulan dapat mens gitu. Sampai sekarang masih menstruasi, tapi yang saya amati di beberapa bulan terakhir ini, begitu saya hari pertama mens, biasanya kan kalau hari pertama mens itu kan keluar sedikit gitu kan, terus ini hari pertama ada tanda, terus habis itu langsung banyak, sampai hari kelima itu terus banyak. Nah, terus terang saya dalam hati saya berpikir, waduh ini ada apa ya gitu loh. Apakah saya harus periksa lagi? Apakah ada penebalan dinding rahim lagi gitu? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua saya mau tanya, kalau gejalanya kanker rahim itu gimana ya dok? Oke. Ya. Thank you. Yang pertama itu kita harus cek dahulu memang USG dulu ada apa.
apakah memang ada miom, ada kista, atau penebalan dinding rahim. Memang yang tadi Ibu alami itu 6 bulan tidak haid, itu tuh masih dalam masa perimenopause. Setelah dikuret kok balik normal lagi, ya nggak apa-apa, memang karena hormonnya masih ada. Jadi Ibu memang masih bisa menstruasi seperti normal gitu ya. Nanti lama-lama yaitu naik turun nanti akhirnya menopause beneran. Nah, terus yang kedua kanker rahim. Kanker rahim itu ada 2. Satu yang mulut rahim, yang kedua yang kanker rahim beneran. Yang rahimnya ya. Nah, kanker rahim itu yang beneran namanya kanker endometrium. Yang dilihat saat Ibu tadi penebalan dinding rahim. Itu gunanya 2. Saat dikuret itu gunanya 2. Satu untuk menghentikan secara cepat. Yang kedua untuk diambil sampelnya untuk menentukan ini ganas atau tidak. Karena kanker endometrium atau kanker rahim itu penyebabnya adalah perempuan, otomatis ya, karena yang punya rahim cuma perempuan. 40 itu di atas 40 dan fat. Jadi gemuk. Gemuk itu makin banyak estrogennya. Jadi orang gemuk, estrogen itu diproduksi 2 dari ovarium, indung telur, dan lemak subkutan. Makin banyak, makin gemuk, makin estrogennya makin banyak. Gitu. Jadi biasanya pada kanker endometrium itu biasanya paling banyak ditemukan pada orang-orang yang overweight biasanya. Gitu. Nah, kalau kanker mulut rahim itu kanker serviks yang dialami oleh Julia Perez. Ya, waktu itu sehabis almarhum meninggal itu banyak sekali tiba-tiba pasien datang minta untuk suntik HPV, suntik vaksin, itu ya. Nah, pada orang-orang yang sudah berhubungan seksual itu wajib pap smear dahulu untuk menentukan apakah ada kanker atau precancer. Jika ada kanker atau precancer kita tidak vaksinkan dahulu. Nah, gitu ya. Nah, kanker mulut rahim itu penyebabnya adalah HPV, Human Papilloma Virus, yang biasanya ditularkan melalui hubungan seksual yang paling banyak. Nah, HPV sendiri itu adalah virus yang paling banyak menyebabkan kanker. Enggak kanker mulut rahim aja, pada wanita bisa kanker vagina, kanker labia. Labia itu mulut kemaluan, bibir kemaluan. Nah, kalau pada laki-laki itulah kanker penis. Nah, yang lain-lain maksudnya yang in general laki dan perempuan itu bisa kanker anus, kanker lidah atau rongga mulut, dan kanker nasofaring. Paling jauh adalah kanker paru. Semuanya karena virus Human Papilloma Virus. Jadi vaksin itu yang tadi saya sebutkan tadi itu bisa digunakan untuk laki dan perempuan saat ini. Jadi kalau punya anak laki boleh divaksinkan, gitu. Nah, untuk screening kanker mulut rahim itu ada 2, satu itu pakai pap smear, yang kedua namanya HPV DNA. Sedangkan pencegahan primernya ada vaksin, pencegahan sekundernya yaitu screening tadi, pap smear dan HPV DNA. Sekarang HPV DNA dengan pap smear jika digabungkan itu boleh diulang 3-5 tahun sekali, tidak perlu 1 tahun sekali. Dulu kan pap smear tiap tahun harus pap smear gitu kan, sekarang enggak, 3-5 tahun sekali cukup. Enggak, HPV DNA juga dari mulut rahim. Jadi sekali pengambilan bisa 2 hasil. Ada lagi? Dok, saya cukup rutin untuk periksa kandungan dan sampai umur berapa ya? Untuk pap smear atau untuk mamografi sampai seumur hidup. Seumur hidup. Karena kanker payudara tuh di usia sudah pasca menopause masih ada.
75 tahun itu saya masih ada pasien yang masih terkena kanker payudara. Jadi sebaiknya tetap dilakukan rutin. Gitu. Kalau pap smear, ya tadi yang tadi saya bilang 3 sampai 5 tahun sekali. Pap smear plus HPV DNA. Ya, sekarang kalau mau diubah menjadi HPV DNA plus pap smear itu cuma 3 sampai 5 tahun sekali, nggak perlu tiap tahun. Oh. Satu pertanyaan lagi. Saya tuh yang lalu itu cukup rutin minum kalsium. Katanya kan untuk mencegah prostat. Tapi terakhir ini saya cek dokter jantung itu katanya sudah ada perubahan. 20-40% Iya. Nah, terus kok dokternya sekarang mencegah saya untuk minum Kalsium. kalsium. Gimana ya dok ya? Iya, memang ini kan ada plus dan minus ya. Mungkin kalau misalnya ibu sekarang tidak minum kalsium, mulailah olahraga. Jadi kalsiumnya kan memang digunakan untuk pencegahan keropos, tapi keropos sendiri bisa kita cegah dengan olahraga. Olahraga yang tadi saya weight training. Jangan sekedar kardio ya. Kardio itu jalan kaki, renang, itu kardio. Sepeda, itu kardio. Jadi mulai olahraga, weight training supaya ototnya kuat dan tulangnya kuat. Betul ya, diberhentikan. Ya, dikurangi dahulu. Kurangi dahulu, lihat itunya. Lihat apa? Nanti kalsium skornya. Iya. Saya sudah mungkin. Iya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Dok mau tanya, kalau KBIUD itu ada pengaruhnya nggak sama menopause? Soalnya teman saya itu kalau pakai KBIUD vaginanya katanya kering. Terus sampai dia tuh memilih untuk vasektomi, jadi nggak KB lagi. Oke, KB IUD itu ada dua, satu yang hormonal dan non hormonal. Kalau yang non hormonal itu mestinya tidak akan mengganggu vagina kering ya. Mungkin vagina kering bisa disebabkan usianya berapa? Iya, usianya berapa? 35. Kalau non hormonal mestinya tidak mengganggu vagina kering ya. Tapi yang hormonal iya, yang hormonal itu yang tidak haid ya. Tidak haid, jadi bisa menyebabkan vagina kering. Nanti ditanyakan aja. Gitu. Enggak lah, kalau vasektomi nggak apa-apa. Vasektomi kan cuma salurannya aja dipotong supaya nggak mengeluarkan sperma lagi. Apa ada lagi? Mau tanya angkat bebannya itu seperti apa ya? Tangan, kaki itu contohnya yang nggak terlalu berat itu nanti jangan terlalu berat kayak gimana? Bukan jangan terlalu berat. Awal-awal jangan berat dahulu. Mungkin pakai body weight dahulu. Nanti kalau body weight sudah dirasa sudah maksimal, baru nanti ditambahin dari 1 kilo sampai 10 kilo. Mungkin dokter bisa kasih contohnya untuk kaki atau tangan atau Kaki squat, tangan ya bicep curl, terus setelah itu Arnold press kayak gitu. Itu kenapa? Plank itu hanya untuk kalau juga itu kan belajar plank. iya. Saya suka plank gitu-gitu. Iya, tapi hanya untuk core aja dia. Untuk core, dia banyak di core-nya. Tapi kalau untuk kekuatan tulang kurang. Gitu. Squat, boleh squat. Squat kalau misalnya masih awal-awal ya air squat aja. Air squat itu tidak pakai beban. Nanti lama-lama nanti kalau sudah kuat biasanya bawa 10 kilo, bawa 12 kilo sambil squat. Iya. Mungkin awal-awal bisa ambil kelas dulu. Kelas yang sekarang banyak kan ya, yang
Hyrox atau CrossFit. Gimana ya ngomongnya? Itu jenis-jenis untuk weight training semua sekarang. Mungkin ambil kelas PT aja dulu, biar nggak salah gerakannya. Nanti kalau pasan nggak salah gerakannya langsung mandek, nggak mau ngulang biasanya pasan, gitu ya. Dok, saya ada pertanyaan. Apakah terapi hormon itu dapat menunda datangnya menopause? Apakah ada efek negatifnya? Terapi hormon bukan menunda, tapi mengurangi gejala. Menopause tetap akan terjadi, gitu. Tadi apa pertanyaan berikutnya? Efek negatif dari terapi hormon. Sampai sekarang tetap dilakukan penelitian. Dahulu itu kan dikatakan dia menyebabkan kanker payudara. Tapi sudah ada penelitian bahwa yang menyebabkan kanker payudara itu ada jenis progesteron. Jadi ada progesteron yang MPA, medroxyprogesterone asetat, atau yang micronized progesteron. Nah, yang MPA ini yang menyebabkan kanker payudara. Nah, kita sekarang sudah mengubah ke yang micronized progesteron, yang progesteron alami. Jadi sampai sekarang aman-aman saja. Makanya kenapa saya minta untuk tetap kontrol ke dokter meskipun sudah terapi hormon. Entah itu 1 tahun sekali gitu ya. Dan juga kontrol payudara. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Itu kan hanya kamuflase aja. Kita dibikin haid itu sama seperti kayak kita minum pil KB. Banyak sekali yang orang-orang minum pil KB kebablasan. Dok, saya ini masih mes, minum pil KB enggak? Masih. Ya udah mandekno itu gitu. Nggak ada keluhan apa-apa karena minum pil KB. Pil KB sebenarnya gini, pil KB itu kandungannya sama kayak orang terapi hormon. Cuman pil KB itu dosisnya lebih tinggi karena gunanya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Tapi kalau terapi hormon itu hormonnya dosisnya serendah mungkin tapi meniadakan keluhan. Jadi kita tidak ngambil dosis tinggi, kita ambil seminim mungkin tapi keluhannya berkurang. Karena tiap orang keluhannya beda-beda. Gitu. Seperti saya itu minum micronized progesteron, gangguan tidur saya masih nyata. Jadi masih saya tambahin yang lain, obat yang lain gitu. Tapi keluhan anxiety udah berkurang jauh. Gitu. Jadi makanya harus dikombinasi, nggak bisa satu itu aja gitu. Nggak apa-apa, itu kan nggak apa-apa, non hormonal itu boleh. Nggak tuh tapi pokoknya dari 0,5 miligram pancet itu tambah 1 Ya otomatis pasti akan dosis akan terus-terusan meningkat gitu. Makanya harus cari yang lain, terapi yang lain misalnya. Mau pakai tambahin magnesium atau ashwagandha apa. sampai batas berapa kita boleh minum melatonin maksimum? Nah kalau melatonin boleh tanya ke dokter psikiater kalau itu. Membantu ya melatonin ya? Membantu ya? Iya. Iya. Ya saya mau nanya, kalau yang sudah menopause itu sebaiknya tidak berhubungan dengan suami itu setelah umur berapa gitu, atau boleh terus nggak ada masalah atau gimana? Boleh terus dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Nanti pulang dari sini saya dimarahin sama suaminya, dibilang nggak boleh berhubungan. Boleh, jawabannya boleh. Ya udah, makasih.
Iya. Nah, ada yang ngasih tahu harus kasih Gel. gel. Nah, cuman gel apakah yang aman gitu loh. Dan sebetulnya itu pemakaiannya seperti apa kayak gitu. Kalau gel, gel yang aman itu yang gel berbasis air. Gel yang biasanya kita pakai untuk pasang kateter, USG itu basisnya air, gitu. Itu yang aman. Terus kalau itu tidak membaik, biasanya kita berikan terapi hormon yang estrogen vagina. Jadi estrogen itu ada 3 jenis. Yang untuk vagina itu beda sama yang diolesin di sini. Jadi yang khusus genitourinary symptom, jadi bagian vagina, genital dan bagian kencing, misalnya sering infeksi saluran kencing, sering vaginanya kering, sering keputihan gitu ya, itu pakai yang estrogen vagina gitu. Kayaknya harus pakai resep dokter itu. Ya mungkin ya, bisa. Ya bisa. Itu sudah ada yang pakai mungkin ya kayaknya ya. Biar enggak males-malesan nanti hubungan seksual, karena hubungan seksual juga meningkatkan dopamin ya. Jadi biar hatinya juga senang, hubungan sama suami juga baik. Tanya lagi, kalau sudah menopause itu apakah masih bisa kena kanker rahim? Bisa. Masih bisa. Bisa. Kanker rahim ataupun mulut rahim bisa banget, makanya harus tetap pap smear yang tadi mulut rahim. Tapi kanker rahim bisa. Makanya kalau ada kecenderungan obesitas, diabetes, itu bisa mempercepat, bisa memicu kanker endometrium namanya, kanker rahim atau endometrium. Itu tandanya apa ya kalau misalkan ada kanker rahim itu tandanya? Menstruasi berlebihan. Menstruasi, perdarahan. Bukan menstruasi, perdarahan. Gitu. Padahal mungkinnya kan Sudah menopause, ya. tapi kalau ada tiba-tiba ada perdarahan itu berarti ada kanker. Bukan berarti, mungkin, bukan pasti. Makanya harus dicek. Cek dokter. Betul. Makasih. Iya. Iya. Masih menyambung tadi dengan kondisi kan di satu sisi gampang jadi keputihan ya kalau sudah menopause. Nah, ketika keputihan itu kalau kita bersihkan dengan kayak sirih gitu kan, air sirih, tebusan sirih yang fungsinya untuk membersihkan keputihan, tapi di satu sisi akan berakibat menjadi Kesep. makin kering. Makin kering. Sarannya seperti apa ya? Kalau saya memang jarang banget saya minta pasien untuk cuci dengan sirih. Jadi pakai air bersih biasa aja. Gitu. Karena memang makin keset ya, makin kering. Kalau memang keluhannya hanya vagina kering, boleh pakai estrogen yang vagina. Itu aman itu. Karena dia bersifat lokal aja. Tidak masuk ke pembuluh darah. Jadi hanya untuk bagian itu aja. Lokal, dia bekerjanya lokal. Oles vagina, namanya estrogen vagina. Iya, dioles, masukin ke dalam situ. Benar. Jadi ada kayak salep gitu, terus kita masukkan, terus oles. Sehari sekali. Biasanya 2-3 minggu. Setelah itu stop. Gitu. Dok, tadi ada beberapa vitamin yang dijual bebas yang bisa diminum sejak usia 40 tahun itu bisa disebutkan dok jenis-jenis lainnya? Yang isoflavon itu promeno. Kalau DHA ya bebas ya, saya enggak ini. DHA terserah lah. DHA kan banyak ya.
Kalau D3 high D, proof D. Magnesium glisinat juga banyak, punya Blackmores ada, gitu kan. Mungkin yang paling sulit yang tadi yang isoflavon itu aja, promeno, udah itu aja. Yang lain-lain itu umum, vitamin umum kok. DHA itu Cormega bisa. Nggak apa-apa itu kan cuman estrogen alami aja, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada keluhan ya wis toh. Itu kan pada orang-orang yang masih menuju biasanya, masih menuju menopause. Saya mau tanya lagi nih, seandainya kalau umpama ya mau melakukan hubungan gitu ya, kadang itu dikasih krim oles itu berbahaya atau enggak, atau bagaimana? Saya kan nggak tahu isinya krim oles itu apa. Maksudnya mereknya atau apanya gitu? Ya, isinya itu apa saya kan nggak tahu. Nah, yang paling aman itu memang gel yang berbasis air. Gel yang berbasis air itu seperti gel waktu kita USG atau yang dimasukkan saat kita lakukan pemasangan kateter. Itu yang paling aman. Tapi kalau misalnya ibu sudah pakai krim yang saya nggak tahu isinya, saya juga nggak bisa komentar ibu. Lah ya, iya saya nggak bisa komentar kalau itu isinya apa. Iya, iya. Berarti harus tanya dokter nanti ya, kalau saya sudah tahu itu. Iya. Bahaya apa enggak? Iya, kalau dijual bebas kudune ya aman-aman aja. Cuman memang paling aman adalah dan tidak menimbulkan alergi atau iritatif itu ya yang berbasis air. Enggak ada, selama ini enggak ada masalah. Ya wis toh, ya nggak apa-apa. Enggak, bukan lebih baik jangan, tapi kering. Dia kan memang bikin keset toh. Nah, kita orang menopause itu sudah vaginanya kering, tambah kering lagi gitu. Nah, saya ini sehari-hari ya pakai itu pink telur. Untuk sabun kewanitaan maksudnya? Kaptasid dok. Oke, heeh. Ya, katanya untuk cuci kaki. Iya. Nah, saya sehari-hari pakai itu enggak pakai. Iya. Enggak. Saya sih tidak menyarankan pakai itu karena mending pakai air mengalir biasa aja. Tapi apa enggak disabun gitu? Kalaupun mau disabun pakai sabun baby boleh. Sabun baby. Ya. Iya. Kalau sudah minum magnesium glycinate Di sini. pun dengan aswadi Ya. itu dengan natur E, vitamin E. Mm-mm. Nah, itu boleh dikombin, yang maksudnya yang glycinate sama aswanda. Mhm. Kan komposisinya yang, Ashwagandha. sama atau beda? Magnesium glycinate sama aswanda. Ashwagandha. Maksudnya Saya komposisi sudah minum magnesium, Heeh. cuma dokter ditambah. ashwagandha biar bisa tidur nih ceritanya. Ya, Eh, bisa tidur, cuma kepingin minyak lagi gitu. Ashwagandha itu sehari yang saya tahu 2 kali 1 yang kapsul saya minum. Tapi kalau misalnya Kan kalau glycinate kan cuma malam aja. iya benar, ini yang ashwagandhanya juga malam aja. Oh, tapi 2. Kecuali kalau pagi kalau misalnya merasa tidak nyaman boleh. Aswanda. Tapi hati-hati ngantuk itu aja. Oh, gitu. Mm-mm. Tapi langsung malam 2 boleh. Jangan. Maksudnya Aswa sama. oh boleh. Kalau yang untuk vitamin E-nya itu kan sudah minum D, E, D, K. E kan sudah itu beda. DEK maksudnya. D, E, D2 kan 3 itu kan tetap sama. Ya E-nya tetap. Beda ya tapi. Kita minumnya kan semua pagi-pagi, ada yang siang-siang. Kalau D3 kan pagi biasanya. Kan E juga. E ambil siang aja. Oh gitu. Heeh. Soalnya kan
Iya. Sebelum ini kan sama-sama paginya, ada yang sama-sama siangnya. Siangnya kan kita minum vitamin C juga. C dengan beda jalur. Beda-beda. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Dok, mau tanya, kan biasanya kalau mau menstruasi itu kan payudara kayak kencang gitu kan. Kencang terus habis itu kakaknya tuh pernah setelah mens pun kayak ada bender-bender gitu. Nah terus tuh kadang kalau ditekan sakit. Waktu itu saya sudah USG, tapi katanya gak ada kanker, gak ada apa-apa. Nah itu apakah mesti mabuk? Nah sekarang sih sudah enggak. Waktu itu, cuman apakah itu ada gejala-gejala? Kalau dokternya ada bilang apa? Nggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Dan disuruh mamau juga. Enggak. Ya udah, biarin aja. Tapi enggak, bukan berarti ada kayak gejala nanti. Nggak, itu kelenjar aja sih biasanya. Iya Ibu. Toilet jongkok. Iya. Iya. Pengaruh di ototnya. Jadi dibantu, boleh dibantu kalau misalnya makin orang menopause itu memang mengganggu sekali pada otot detrusornya, otot kandung kemihnya, karena ada reseptor estrogennya di situ. Kalau itu mengganggu, boleh ke urologi untuk minta obatnya supaya bantu kontraksi gitu. Tapi kalau dengan memposisikan jongkok itu sudah tuntas, ya udah itu aja dulu yang dipakai. Karena memang ada pasien saya yang sampai retensi urin itu tidak bisa keluar kencing, kencingnya ketampung sampai 1000 cc biasanya. Iya, 1500, pokoknya datang ke tempat saya itu mesti saya kateter keluarnya banyak-banyak. Ya gitu. Udah dibantu sama urologi tetap tidak bisa. Terakhir saya tawarin untuk terapi hormon, pasiennya masih tidak mau, masih mikir-mikir. Nggak apa-apa dok, saya sudah terbiasa hidup dengan begini. Ya udah, ya wis. Saya nggak bisa maksa kalau kayak gitu. Gitu. Bolak-balik pasang kateter. Gitu. Betul, ya, betul. Berarti nggak perlu ya kalau misalnya sudah ada Nggak perlu. Kita kan maunya seminimal mungkin terapi itu. Tapi kalau dirasa kok masih nggak tuntas, ya udah baru kita pakai obat-obatan. Terus kalau masih tidak boleh pakai terapi hormon juga boleh. Terapi hormon yang pakai estriol yang untuk vagina boleh dicoba. ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Saya nanti nyesel nih sampai rumah. Harusnya nanya aku tadi. Saya masih gadis. Iya. Tapi mensnya nggak terada. Iya. Perlu cek apa ya? Pertama USG dulu, datang kontrol dulu ya. Meskipun masih gadis. Kalau USG kan nggak apa-apa, nggak diapa-apain, cuman diunyek-unyek perutnya aja, dilihat ya. Nanti USG-nya juga nggak lewat vagina, lewat perut aja cukup. Tapi kalau memang masih gadis, umpamanya sudah umur 30 lebih itu, nggak usah pap smear. Oh enggak, pap smear itu hanya pada orang yang sudah kontak seksual.
Kalau enggak usah. Iya. Dok, pertanyaannya agak menyimpang dari menopause. Saya tertarik dengan fitoestrogen yang ada di kacang kedelai. Nah, saya kemarin itu dengar dari TikTok dan lain-lain itu katanya kalau anak cowok jangan terlalu banyak diminumi sari kedelai karena nanti banjir estrogen dalam tubuhnya dan jadi melambai. Apakah itu just mitos? Mitos. Terima kasih, Dok. Mitos. Banyak orang hamil juga, dok ini anak saya laki, nggak boleh minum susu kedelai. Hah? Boleh. Memang setinggi apa sih sampai gitu. Saat hamil itu loh nggak boleh minum susu kedelai gitu katanya. Enggak apa-apa. Kan itu dikeluarkan juga di metabolisme juga. Saya mau nanya lagi, yang saya tanyakan gini, seorang wanita itu sebaiknya berapa kali ya maksimal hampannya untuk melakukan melahirkan? Maksudnya 3 kali atau cukup 2 kali atau 4 kali boleh? Ada dampaknya apa enggak gitu maksud saya? Kalau bicara tentang ini kan banyak ya dampak sosioekonomi, ya kan? Terus dampak kesehatan. Tapi memang mau seberapa banyak itu dirundingkan dengan suami. Maksud saya dengan organ-organ kita. Oh, kalau organ-organ kita sebenarnya 2-3 cukup. Karena semakin banyak melahirkan itu resiko pada ibu juga makin banyak. Salah satunya adalah atonia uteri, perdarahan pasca melahirkan biasanya gitu. Soalnya kalau terlalu banyak ya kan otomatis tenaga yang tadi kita keluarkan mungkin ada dampaknya untuk kesehatan, jadi suka sakit. Oh iya. Ya, sehatnya bisa ya. Bisa. Terlalu banyak. Kalau 3, kalau nggak ada masalah ya cukup gitu. Iya. Apalagi sekarang 3 ya wis akeh. Karena saya dulu tuh kembar. Kembar itu puji Tuhan lahir normal. Iya. Nggak semua bisa. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, karena kalau saya dengarkan operasi itu kan penanganannya ribet, setelah itu kan nggak boleh gini, nggak boleh ngangkat, nggak boleh Oh iya. bulan, tidak tahu kasih apa gitu kan ribet. Jadi saya minta Tuhan lahir normal, Iya. satu-satu keluarnya. Puji Tuhan itu yang waktu saya doa itu di tempat melahirkan. Sejak itu saya waduh Tuhan itu betul-betul ada. Iya. Jadi saya tidak ragu juga, makanya saya kan ya alhamdulillah rumah saya juga bisa ketemu. Iya. Dengan jari. Puji Tuhan, semua itu Tuhan pelihara. Tuh. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Mungkin ada kesimpulan, Dok? Jika mengalami keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi, jangan ragu untuk konsultasi. Boleh kalau misalnya malu, boleh ngobrol sama teman-temannya dahulu. Mungkin temannya juga punya pengalaman seperti itu. Memang yang paling penting adalah lingkungan yang paling ini ya, dari keluarga, suami terutama harus kita ajak bicara. Karena suami kadang tidak mengerti, ini istriku kok berubah sih gitu kan. Diajak kontak seksual tidak mau, suka marah, suka lupa kayak gitu. Itu suami. Terus setelah itu teman-teman penting banget. Teman-teman yang pernah mengalami gejala-gejala menopause. Nah, kalau misalnya dari situ tidak membantu harus konsultasi karena bisa depresi berkelanjutan. Anxiety itu bisa membuat depresi berkelanjutan yang tidak diketahui oleh pasien sendiri. Kenapa sih aku berubah gitu? Ternyata ya itu gejala perimenopause gitu ya. Oke. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk dokter Hani. Terima kasih untuk